Karena kalau komentar kalian itu sudah ada di video gua, itu sudah terekspos ke publik. Karena kalau video kalian itu sudah Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua, Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dalam video kali ini gua akan share mengenai komentar-komentar. Ada beberapa komentar yang kalau gua perhatiin itu sebenarnya sangat berbahaya. Alias itu komentar malah bisa membunuh kalian. Nah, maksudnya apa nih bisa membunuh kalian? Nah, simak videonya sampai habis ya. Oke guys. Nah, berbicara mengenai komentar, sebenarnya gua tuh sangat seneng kalau banyak ya teman-teman yang komentar di video-video gua. Gua senangnya itu karena gua jadi bisa berinteraksi dengan kalian. Yang kedua, gua bisa kenalan dengan lebih banyak orang lain ya. Nah, cuman kalau gua perhatiin ada beberapa komentar yang menurut gua tuh kalian harus hati-hati. Kalian harus lebih bijak lah dalam berkomentar. Karena kenapa? Itu beberapa komentar itu bisa menjadi sasaran empuk dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Nah, gue akan share kepada kalian beberapa contoh komentar yang kalau menurut gue itu berbahaya guys. Nah, tapi kembali lagi ya, ini tuh pendapat gue pribadi. Tentu saja pendapat tiap orang pasti akan berbeda-beda. Nah, kalau kalian mempunyai pendapat yang berbeda, tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Nah, contoh yang pertama itu berkaitan dengan video mengenai, misalkan gue lagi membuat video mengenai sharing beberapa cara untuk pindah ke Kanada. Video itu kan lagi jelas-jelas menggambarkan nih, ini nih beberapa cara untuk pindah ke Kanada lewat jalur kuliah, lewat jalur kerja. Nah, ada beberapa komentar yang malah menanyakan bagaimana nih caranya untuk pindah ke Kanada, Bang. Nah, itu jadi menunjukkan kalian tuh sebenarnya menyimak atau tidak ya terhadap video itu. Atau menunjukkan kalian itu nggak get it atau nggak ngerti dengan apa yang gua sampaikan. Nah, kalau nggak ngerti, menurut gua akan lebih baik jika kalian baca dulu peraturan-peraturan yang ada. Gua kan juga sampaikan dalam video gua nih beberapa website yang resmi. Contohnya itu www.canada.ca untuk cari tahu cara pindah ke Kanada. Ataupun nanya ke teman-teman yang mungkin jika kalian mempunyai teman yang sudah menjadi diaspora, tanya secara tidak langsung kepada mereka sebelum kalian tulis komentar di video gua. Karena kalau komentar kalian itu sudah masuk dalam video gua, itu sudah terekspos ke publik. Itu bisa dijadikan, nah itu bisa menjadi sasaran empuk dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan guys ya. Nah itu tadi adalah contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua itu ada beberapa komentar yang gue pernah perhatiin. Gue udah lupa ya saking banyaknya komentar yang ada. Bang, saya siap nih berangkat ke Kanada. Saya punya dana sekitar puluhan juta. Nah komentar seperti itu juga sebenarnya kalian tuh kalian tuh lagi menyodorkan diri kalian untuk menjadi mangsa. Ibaratnya kalau kalian lihat di video-video dokumentari tentang binatang tuh, kalian itu udah siap jadi rusa yang mau dikejar sama singa guys ya. Kalian tuh gak perlu menunjukkan bahwa kalian tuh punya duit sekian gitu. Yang lebih penting itu kalian mengerti proses atau cara untuk pindah ke Kanada itu bagaimana. Lalu yang kedua, kalian benar-benar bisa menemukan dengan tepat agen yang resmi yang bisa memberangkatkan kalian. Karena kalau kalian berkomentar bahwa kalian punya duit sekian, tapi kalian menunjukkan bahwa kalian tuh belum ngerti cara pindah ke Kanada, itu sih udah siap-siap jadi terkaman dari harimau deh ya, yang akan menerkam kalian. Jadi please hati-hati dengan komentar seperti itu. Itu contoh yang kedua. Nah ini contoh yang ketiga itu ialah, kan di setiap video gue kan gue sudah kasih disclaimer bahwa gue ini bukan agen tenaga kerja. Gue tidak menyediakan lapangan pekerjaan di Kanada karena gue hanya salah satu dari kelas pekerja juga di sini guys. Masih ada beberapa yang komentar bilang, Bang ada lowongan kerja nggak di Kanada? Nah ini kan berarti menunjukkan kalian nih nggak nyimak ya nggak? Ataupun gue sudah pernah share di beberapa video gue, kalau kalian mencari kerja di Kanada salah satunya juga bisa lewat online. www.indeed.ca itu adalah salah satu website pencari kerja yang cukup terkenal di Kanada. Nah, kalian dengan komentar lagi bilang nanya ada lowongan kerja atau tidak, itu kan menunjukkan kalian gak nyimak ataupun kalian gak ngerti.
Nah, kalau kalian komentar seperti itu sudah siap juga menjadi mangsa guys dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Karena pihak-pihak yang tidak berkepentingan itu biasa mereka akan mencari mangsanya yang seperti apa sih? Mereka yang nggak ngerti, mereka yang nggak mau mencari informasi lebih dalam, dan mereka yang malas dan maunya tau beres aja. Nah, jadi menurut gua sih, bukannya kalian nggak boleh bertanya, tentu saja bertanya itu boleh. Dan itu penting ya, karena kalau malu bertanya, nanti kita bisa sesat di jalan kan, sesuai dengan pepatah yang ada. Tapi kalau menurut gua, kalian lakukan dulu PR kalian. Contohnya kalau gue bilang research dulu nih di www.canada.ca. Nggak ngerti bahasa Inggris, zaman sekarang ada yang namanya Google Translate. Cari tahu dulu bagaimana sih prosesnya. Oh, ternyata begini. Nah, tapi setelah dibaca, coba dimengerti, masih ada yang belum mengerti, barulah kalian tulis di komentar. Bang, aneh udah baca nih di www.canada.ca mengenai cara pindah ke Kanada. Tapi aneh masih bingung dengan istilah ini nih. Kira-kira istilah ini artinya apa ya? Nah, kalau dengan kalian tulis komentarnya seperti itu menunjukkan kalian udah ada effort. Kalian udah ada usaha. Jadinya pihak yang berbahaya itu, mereka akan sedikit mikir-mikir, oh, nih orang udah ngerti sedikit nih peraturan yang ada. Jadi pasti nggak gampang dikibulin. Nah, jadi make sure kalian tuh menunjukkan bahwa kalian juga udah ada usaha, guys. Jangan maunya tuh diumpanin terus ya, maunya tau beres aja. Nah, kalau kalian punya sikap seperti itu kalian siap menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan, guys. Disclaimer ya, kembali lagi ya, bahwa gua ini bukan agen tenaga kerja. Gua bukan immigration lawyer, gua bukan immigration consultant. Gua tidak memberikan atau mencarikan lapangan pekerjaan. Gua juga tidak bisa membantu memberangkatkan kalian untuk pindah ke Kanada. Gua hanya share apa yang menjadi opini gua sesuai dengan kehidupan gua sehari-hari sebagai salah satu diaspora Indonesia yang ada di sini, dan gua hanya kelas pekerja biasa. Dan bagi beberapa di antara kalian yang mungkin telah menulis komentar seperti itu, jangan kalian sakit hati. Ya, anggap ini sebagai sebuah kritikan yang akan bisa membantu kalian untuk improve ke depannya. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!